Selamat siang adik-adik. Siang. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan adik-adik untuk kakak. Jadi pada siang hari ini kakak akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik tentang materi kakak yaitu karies gigi. Tapi sebelumnya kakak ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi nama kakak Petri Jinamoy, biasa dipanggil Ersin. Kakak dari Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Jadi kali ini kakak akan memberikan penyuluhan yang tadi yaitu karies gigi dengan menonton video yang kakak buat. Jadi sebelum kakak menjelaskan, adik-adik bisa menonton video. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Petri Jinamoy dari tingkat 2C. Kakak dari program studi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Ini kakak akan menjelaskan tentang lubang gigi. Apa sih itu lubang gigi? Lubang gigi adalah kerusakan pada lapisan keras di luar gigi, yaitu email gigi. Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan bakteri di mulut akibat sering mengonsumsi makanan manis dan kurang menjaga kebersihan mulut. Hal ini dapat menyebabkan lubang kecil pada gigi dan dapat merusak jaringan gigi yang lebih dalam apabila tidak segera ditangani. Penyebab lubang gigi: jarang menyikat gigi atau membersihkan gigi, tidak menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis atau asam seperti kue, permen, es krim, dan minuman bersoda. Kebiasaan nyemil di antara jam makan sehingga membuat bakteri memiliki lebih banyak energi untuk memproduksi asam yang menyerang gigi. Mengunyah es batu. Jarang minum air. Kurangnya produksi air ludah. Proses terjadinya lubang gigi: sisa makanan yang menempel pada gigi dan menjadi plak gigi. Plak merupakan lapisan lengket yang melapisi gigi. Asam dalam plak inilah yang selanjutnya melarutkan struktur kimia pada gigi, email, dan akhirnya terbentuklah lubang pada gigi. Setelah area enamel terkikis, bakteri dan asam dapat mencapai lapisan gigi berikutnya yang disebut dentin, terus berkembang hingga ke bagian pulpa. Dan lubang gigi yang tidak dirawat: sakit gigi, dapat mengganggu konsentrasi aktivitas sehari-hari. Kondisi ini bisa menurunkan nafsu makan. Penyakit gusi: menginfeksi gusi sehingga gusi menjadi memerah, bengkak, dan mudah berdarah. Abses gigi: terbentuknya kantong nanah di dalam gusi. Nyeri yang tidak tertahan. Penyakit jantung dan stroke: berisiko sebabkan gigi patah. Terjadinya sisa akar gigi. Pencegahan terjadinya lubang gigi:
Sikat gigi secara rutin 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Batasi konsumsi makanan manis. Konsumsi sayuran dan buah-buahan. Perbanyak minum air putih. Periksa gigi ke dokter gigi selama 3 bulan sekali. Memilih sikat gigi berbulu lembut. Menggunakan obat kumur. Baik, itu dari video dari kakak. Bagus sekali kakak. Bagus kakak. Jadi kakak ingin bertanya, setelah Adik nonton video ini, apa saja yang Adik ketahui dari video ini? Tadi saya lihat di video tersebut itu ada gambar gigi lubang kak. Terus ada gambar-gambar kayak permen, permen, makanan-makanan manis, terus ada gambar kayak sikat gigi. Terus saya lihat ada awal gigi berubah dari yang tadi minum air, masuk ke dentin, lalu masuk ke pulpa, terus adanya rasa sakit. Kalau adik-adik ketahui tadi sudah benar semua yang Adik jawab. Tapi kami ingin bertanya tadi, yang apa video tadi itu menjelaskan tentang penyakit apa tadi? Gigi berlubang Atau biasa disebut karies gigi. karies gigi. Kalau karies gigi ini kan disebabkan karena adik-adik tadi yang makan Manis. lengket, terus tidak menyikat gigi, terus adik tuh sering makan habis, terus adik suka konsumsi lagi makan makanan Cemilan-cemilannya. Terus adik-adik juga tidak berkumur, tidak minum air, sehingga gigi adik-adik itu mengalami lubang gigi. Jadi Kak, fungsinya kalau minum air itu untuk apa? Jadi fungsi airnya itu untuk membersihkan gigi kita, supaya gigi kita tuh tetap basah, jangan kering. Terus kan kalau adik-adik fungsi tidak merawat gigi, jadi otomatis seperti gambar tadi itu gigi adik-adik itu yang awalnya masih putih bersih, masih sehat, lama-kelamaan itu hitam, terus makin besar dan mengalami rasa sakit. Seperti yang gejala-gejala tadi yang adik ketahui, yang lihat tadi itu seperti gigi sakit. Saya tahu kak, selain sakit gigi itu ada tadi gambar abses. Jadi Saya tahu kak, abses itu ini apa? Abses mana? Abses itu apa? jadi ya kan masuk akibat dari lubang gigi. Jadi kalau ada lubang gigi itu akibatnya gigi adik itu merasa sakit. Biasanya adik-adik sering merasa sakit kalau sakit. Kalau lubang gigi Yang sakit sekali kakak tidak bisa tidur. Jadi kalau adik mempunyai lubang gigi, pasti adik-adik itu rasa sakit, terus tidak bisa Makan. tidak bisa makan, terus tidak bisa Ya mengisi kakak, makanan. seperti saya sakit gigi. Pasti merasakan sakit, terus gigi mengalami sensitif, terus abses tadi. Jadi kalau lubang gigi yang sudah parah terus tidak dijaga, jadi dapat menimbulkan abses gigi, yaitu nanah di gigi tersebut. Terus di daerah gusi, terus mengalami gingivitis atau peradangan pada gusi. Kalau gigi berlubang pasti gusi adik itu sakit. Terus terjadinya sisa akar. Jadi dari gigi berlubang tadi yang tidak dirawat lama-lama menjadi sisa akar. Jadi ya, sedikit saja. Dengan penyakit-penyakit lain di dalam gigi. Kakak nanti kalau sisa akar cabut atau buat apa kakak? Kalau sisa akar biasanya dicabut, tidak bisa dirawat lagi karena ya gigi sudah tidak bisa bagus lagi. Terus yang berikut itu pencegahan dari karies gigi tadi. Bagaimana kita mencegah supaya kita tidak mengalami gigi berlubang, yaitu mengikat gigi 2 kali sehari.
Jadi adik-adik di sini menyikat gigi berapa kali? 2. Kadang pas mandi habis sikat. Pergi dengan mama sikat. Jadi adik-adik, kalau ada yang menyikat gigi pada saat mandi itu tuh sebaiknya jangan menggantikan waktu menyikat gigi. Sebaiknya tuh menyikat gigi habis makan pagi, terus sebelum tidur malam tuh adik-adik menyikat gigi. Jadi kalau pada saat adik-adik pergi ke sekolah atau mau pergi ke sekolah pagi atau mau habis mandi pagi tuh habis adik makan, adik sebaiknya menyikat gigi pas mau pergi ke sekolah. Terus kalau pas mau tidur malam, adik-adik sebaiknya menyikat gigi supaya gigi adik itu tetap terjaga, terus tetap sehat. Karena kalau malam hari kan pasti kalau adik tidak sikat gigi pasti gigi adik itu masih kotor dan bakteri itu pasti dapat proses dan dapat menyebabkan lubang gigi seperti tadi video. Terus adik-adik itu harus minum air putih. Jadi adik-adik itu harus rajin minum air putih supaya gigi adik-adik itu sehat. Supaya gigi adik itu dibersihkan dari sisa-sisa makanan, terus gigi adik juga tetap terkontrol. Terus yang berikut itu mengurangi makan makanan yang manis. Pasti adik-adik di sini suka makan makanan yang manis. Suka Kak. Jadi sebaiknya adik-adik itu mengurangi makan makanan yang manis. Jadi adik-adik sebaiknya mengurangi makan makanan yang manis seperti coklat, es krim, permen, terus minuman-minuman bersoda, karena itu dapat membuat gigi adik itu tambah rusak. Apalagi kan makan makanan manis dan itu kan mengandung pemanis yang tinggi, jadi itu dapat merusak gigi adik-adik. Apalagi kalau adik-adik tidak merawat membersihkan gigi. Kalau setiap hari adik mengonsumsi makanan manis terus tidak dibersihkan, itu juga sangat buruk untuk gigi adik. Terus yang berikut itu menggunakan sikat gigi yang berbulu lembut dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi adik-adik itu harus menggunakan sikat gigi itu yang berbulu lembut sesuai dengan gigi adik-adik. Jangan adik-adik menggunakan sikat gigi yang dewasa. Kan ada sikat gigi yang khususnya untuk anak-anak. Jadi adik-adik harus menggunakan sikat gigi yang sesuai ukuran dengan gigi adik-adik, yang harus berbulu lembut dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi Kenapa pakai pasta gigi yang berfluoride? karena pasta gigi yang mengandung fluoride itu kan mempunyai kandungan fluor untuk memberi nutrisi pada gigi. Karena itu sangat penting untuk melindungi gigi, karena gigi kita itu kan kekurangan kalsium nutrisi dari yang sering kita konsumsi makanan yang tidak dirawat. Kalau kita harus butuh banyak fluor. Fluor itu kan itu juga ada dari air tadi, dari makan makanan, terus termasuk dari odol. Karena kalau adik tidak menggunakan itu, hanya menggunakan pasta gigi sembarang itu, meskipun gigi adik bersih, tapi sama saja karena itu tidak kandungan fluor. Jadi meskipun sikat itu tetap tidak memiliki kandungan fluor, sehingga tidak dilindungi gigi adik meskipun ada sikat gigi dengan odol yang tidak mengandung fluor. Dengan adik menggunakan pasta gigi itu harus sesuai dengan besar biji kacang polong. Jadi jangan terlalu banyak atau jangan terlalu penuh di daerah sikat gigi. Harus sesuai. Jadi kalau setiap hari sikat gigi itu harus sesuai. Dengan adik-adik harus menyikat gigi itu selama 2-3 menit. Jadi setiap bagian itu selama 20 menit. Jadi ada sikat gigi itu harus pelan-pelan, jangan terlalu keras-keras, supaya gigi adik itu menyikatnya itu dengan rata, bersih seluruhnya. Terus yang berikut itu adik-adik harus periksa ke dokter gigi. Jadi adik harus periksa ke dokter. Sebelumnya adik-adik di sini biasanya memeriksa ke dokter gigi. Berapa dicabut gigi? Baru berapa kali? Bukan. Saya pergi cabut sudah 3 kali. Pertama saya pergi gitu bisu. Terus karena tubuhnya keluar begitu dan dia itu dicabut. Terus gigi yang di sini juga dicabut. Terus saya ingin disisahkan, tapi sekarang sudah hilang, tidak ada gigi lagi. Jadi adik-adik harus sama seperti adik ini. Jadi kalau masalah gigi, terus kalau gigi goyang, sebaiknya itu harus ke dokter gigi atau ke tempat kesehatan yang terdekat. Aku takut cabut gigi, Kak. Jadi adik yang adik bilang takut terus sakit itu jadi sebenarnya tidak sakit.
Karena di sana itu kalau mencabut gigi atau mau apa tuh pasti ada obat yang supaya gigi adik itu tidak sakit. Kak, nanti disuntik kak itu. Iya. Maksudnya saya pernah suntik tidak apa-apa, tidak sakit. Tidak ada rasa sakit-sakit, dia tuh tidak ada rasa sakit, nanti sakit hanya karena gigi sama sedikit. Habis itu hilang. Kakak pernah? Sudah. Jadi tidak rasa, justru nanti kalau ada cabut gigi pertama kali pasti ada pengen cabut lagi, sama seperti ini aja. Iya, 3 kali memang kakak seekor. Nanti adik pasti dapat makan makanan, dapat kue kalau adik sudah cabut gigi. Karena kalau adik cabut gigi itu baik untuk gigi adik. Jadi kalau adik tidak mencabut gigi, nanti gigi adik itu tumbuhnya tidak beraturan, terus tidak sesuai dengan tempat tumbuh gigi. Terus yang berikut, adik-adik itu harus berkumur dengan obat kumur. Jadi kalau adik-adik kan, kalau maksudnya usia adik pasti belum. Tapi kalau adik-adik sudah besar, sudah dewasa, nanti pasti adik-adik itu pasti mengalami bau mulut. Jadi sebaiknya itu kalau adik rasa bagaimana, itu berkumur menggunakan obat kumur atau berkumur dengan air. Tapi kalau air kan hanya berkumur kan, tapi masih rasa bau. Tapi kalau supaya tidak bau itu, supaya bakteri-bakteri hilang itu menggunakan obat kumur. Kak, obat kumur untuk anak-anak ini juga bisa kalian pakai kak? Bisa. Obat kumur. Tapi saya tidak kesana Pak, tapi adik-adik pergi ke apotik atau ke rumah sakit pasti di situ ada obat kumur. Untuk anak kecil, terus ada dewasa, orang tua, pokoknya ada macam-macam obat kumur. Kalau pakai obat kumur itu sebaiknya itu adik-adik memakainya itu sesuai dengan adik mau apa butuhkan. Contoh kalau memang mulutnya sudah bau terlalu atau tidak bisa dapat dibersihkan dengan sikat gigi, sebaiknya adik menggunakan obat kumur. Tapi kalau tidak bau atau tidak bersih, sebaiknya itu adik jangan selalu menggunakan obat kumur, karena itu tidak baik juga untuk gigi adik-adik. Terus yang terakhir itu menggunakan benang gigi. Jadi adik-adik itu harus menggunakan benang gigi. Kalau adik-adik makan sesuatu terus terselip di gigi adik, kalau tidak bisa dibersihkan, jangan adik-adik menggunakan tusuk gigi. Tapi harus menggunakan benang gigi, karena benang gigi itu kalau dia tuh tidak melukai gusi kita, terus gusi kita tuh tidak berdarah dan mudah dibersihkan. Tapi kalau menggunakan tusuk gigi itu otomatis pasti gusi kita tuh pasti berdarah dan terluka. Kalau sering-sering buat itu pasti gusinya tidak sehat. Kak, benang gigi itu pada mana? Benang gigi itu ada yang hanya benang saja, terus ada di apotik tuh kalau ada tanya mau beli benang gigi itu ada benang gigi yang ada gagangnya seperti sikat kecil, terus ada yang benang semua. Nanti kalau mau pakai itu tinggal kasih potong saja baru pakai dua begini. Tapi ada kalau lebih mudah itu pakai gagang begini kan. Dia tuh warna putih dari benang. Ada juga warna biru. Kak, terus efek sampingnya ada atau tidak? Apa ya, kalau benang gigi? Ya sih, kalau benang gigi juga ada efek samping kalau terlalu pakai, apalagi kalau pakainya pada saat makanan tersangkut. Jangan setiap hari habis sikat gigi. Kalau tidak ada tersangkut tapi kita pakai itu juga bahaya untuk gusi. Apalagi kan kalau kita pakai tidak sesuai dengan yang cara pakainya, juga tidak baik kalau pakai terus. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya. Ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Jadi di sini kesimpulan dari kakak hanya mengingatkan adik-adik kalau adik-adik kan masih kecil, jadi supaya gigi adik-adik itu tetap sehat, tetap kuat sampai adik-adik besar nanti. Jadi harus rajin menyikat gigi, menjaga gigi adik tetap bersih, terus jangan terlalu konsumsi makanan manis, rajin membersihkan gigi, terus ke dokter gigi kalau gigi adik itu masih sehat. Kalau adik-adik mau gigi sehat, adik-adik harus menjaga kebersihan gigi dan mulut adik-adik agar terhindar dari lubang gigi tadi.
Karena lubang gigi ini tuh membahayakan, apalagi kalau tidak dijaga, itu pasti nanti dia hilang dan adik-adik pasti giginya tidak ada. Jadi itu saja penyuluhan dari kakak. Semoga penyuluhan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Sama-sama. Adik-adik, sebelum kita menutup kegiatan kita, kali ini kita bernyanyi bersama. Mulut aku gigi, aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berkoran, makan makanan bergizi, dan setiap 16 kali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Terima kasih adik-adik. Dadah.